Bang. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Baik, Pak. Bapak gimana, sehat, Pak? Sehat. Ini, Pak, saya lagi galau nih, Pak, tentang pekerjaan, Pak. Saya bingung nih pekerjaan. Kalau saya menuruti passion saya, penghasilan saya belum sesuai, Pak. Saya kan kalau zaman sekarang disebut generasi sandwich, Pak, terhimpit. Saya juga baca tentang kisah Pak Bambang gitu. Saya membayangkan dulu setelah lulus kuliah, itu teman-teman Pak Bambang mungkin ya pada bergegas ke Jakarta, ntar ke BUMN atau mengejar bintang di militer. Kok Pak Bambang balik arah, Pak? Kalau zaman sekarang tuh bilang indie, Pak. Anti mainstream. Balik lagi ke desa, Pak. Sebenarnya keresahan apa sih, Pak? Sampai Pak Bambang itu harus memikirkan desa, memikirkan petani, Pak? Ya, memang sebenarnya ada unsur malu. Nah, saya waktu itu malu. Sebenarnya pada tahun 62 saya itu mengikuti program exchange student scheme, pertukaran mahasiswa dari organisasi mahasiswa Indonesia seluruhnya dengan universitas di Melbourne. Karena saya belajar ekonomi pertanian, saya mengatakan saya mau bekerja di petani di Australia. Saya mengendarai truk, lalu petaninya memberikan makan kepada domba-domba itu, truknya mereka mengikuti truknya. Gitu. Waduh, itu suatu kehidupan yang menurut saya ya nikmat, ideal sekali gitu ya. Lalu saya mempunyai mimpi. Saya ingin menjadi seperti petani di Australia. Tidak mungkin di Pulau Jawa karena tanahnya sempit, di Kalimantan. Saya punya range besar gitu. Lalu menjadi pemilik dari range itu, punya kuda, menarik sekali lah. Kalau pulang ke rumah di Lamongan, harus balik helikopter orang kaya kan. Helikopternya itu harus mempunyai helipad di rumah ayah saya. Tapi kemudian saya ketemu seorang Belanda di Jogja, seorang pastor, pakai jubah putih, keluar masuk desa. Saya tanya, ngapain? Ini Romo Dextra namanya, tidak bicara tentang agama, yang dibicarakan tentang kemiskinan rakyat. Ini orang asing memperhatikan rakyat Indonesia yang miskin, kok saya memperhatikan diri saya sendiri untuk menjadi yang. Jadi padahal saya ini mendapat kesempatan belajar sampai tertinggi di universitas itu kan karena kemerdekaan Indonesia. Lah kok saya sekarang hanya memikirkan diri saya sendiri gitu. Kalau menurut Bapak tuh desa yang ideal tuh kayak gimana sih, Pak? Apa? Desa yang ideal. Desa yang ideal. Desa yang ideal bagi saya adalah desa yang mampu mandiri dan mampu berkembang. Nah itu rakyatnya harus bergerak gitu, supaya kemandirian itu tercapai. Menghargai kesetaraan gender, perempuan dihadiri dengan baik. Lalu berkemampuan di desa semacam itu mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup. Ya. Nah, itu yang menurut saya desa yang ideal. Itu yang ingin kita capai. Iya, betul. Tapi kenyataannya desa-desa itu jauh dari itu. Iya. Itulah caranya bagaimana supaya itu dirubah menjadi. Kalau dari skup Indonesia nih, Pak ya, kalau kebijakan-kebijakan dari masa ke masa, kalau saya bicara dengan Pak Bambang ya, apakah akan menuju seperti keinginan Pak Bambang desa yang ideal? Ya, saya rasa dengan keterbukaan yang ada sekarang ini, kesempatan itu jauh lebih banyak. Maka tugas kita adalah mengajak, mensosialisasikan pengalaman-pengalaman, pemikiran-pemikiran. Nah, di Bina Swadaya kami merumuskannya itu dengan membuat gerakan revitalisasi desa. Tapi kan kita nggak bisa melakukan begitu saja karena ada pemerintah kabupaten, ada camat, ada desa. Ini harus diajak bicara. Dan juga masyarakat sendiri yang kita ajak gitu.
karena mereka yang harus mengatasi. Tidak mungkin dinas wadah di situ terus-menerus. Jadi mereka harus melakukan itu. Jadi kita mengajak mereka sampai mereka mampu meneruskan kehidupan bersama itu sesuai dengan yang saya gambarkan tadi, dari pengalaman lebih dari 50 tahun, 55 tahun dinas wadah. Kalau di Indonesia ini Bapak merasa pesimis nggak sih Pak? Ini juga aneh ya. Saya itu tidak pernah merasa pesimis. Menerbitkan majalah, tidak punya uang juga nggak masalah. Gitu. Rugi 10 tahun ya tidak masalah. Tambah lagi 5 tahun, 15 tahun, tidak pernah pesimis. Karena itu tadi, saya merasa masa sih kami akan ditinggalkan Tuhan. Kami merasa semakin mantap bahwa melayani masyarakat, melayani orang miskin lain dan sebagainya, ya, terutama yang miskin, yang menyebabkan mereka bahagia. Nah, itu kebahagiaan yang berlipat-lipat pada saya. Melihat muka mereka sangat gembira karena menemukan kebaikan-kebaikannya. Tapi kan pasti dalam perjalanannya nih Pak ya, ada misalnya teman-teman kita udah di sini terus, Pak Bambang ikut saya, mendingan kerja di sini seperti ini. Terus Bapak masih mantep nih sama keresahan Bapak di desa. Itu gimana Pak? Iya, jadi memang ada banyak tawaran ketika saya menjadi Ketua Ikatan Petani Pancasila untuk menjadi anggota DPR. Ini Pak Bambang sudah menjadi Ketua Ikatan Pancasila. Ini ada lowongan di DPR, Anda sebaiknya menjadi anggota DPR. Saya mengatakan kalau saya tinggalkan ini hancur. Ya, dia menjadi anggota DPR menarik sekali, tetapi harus saya timbang dari segi tanggung jawab. Maka saya mengusulkan gini aja. Bagaimana kalau saya digantikan oleh teman-teman saya di dalam Ikatan Petani Pancasila? Oh boleh. Baik, pilihlah 5 orang ini. Wakil ketua saya, sekjen, wakil sekjen, anggota DPP, 1 ketua pengurus daerah di NTT sana itu. Pilih salah satu dari 5 ini. Diambil semua. Yang direkomendasiin Bapak malah masuk semua ya Pak? Masuk semua. Iya. Berarti masuk semua. Jadi anggota DPR ada yang satu term, ada yang 2 term, ada yang 3 term. Jadi habis kita rugi. bisa nggak ngasih saya insight nih Pak sebenarnya tentang pekerjaan Pak, tentang panggilan passion, gimana Pak? Apa sih yang mesti saya kembangkan? Sebenarnya kalau mengacu pada apa yang katakan Arfan Pradiansah ya, itu orang itu, manusia itu diciptakan untuk bekerja, dan bekerja itu ada levelnya gitu. Kalau orang bekerja pada suatu organisasi, lembaga atau perusahaan, lalu dia dipimpin oleh direktur atau pokoknya sutradara, itu namanya job. Untuk yang lain, yang menjadi sutradaranya, pimpinannya bukan orang lain, tapi diri sendiri. Nah, itu adalah entrepreneurship. Tapi ada pekerjaan di level yang lebih tinggi. Bukan orang lain, bukan saya, tapi yang di atas. Yang menjadi, bos kita. Nah, ini agak susah. Nah, itu yang menurut bukunya Pak Arfan itu disebut panggilan. Nah, caranya bagaimana untuk memahami panggilan Tuhan? Nah, ada syarat-syaratnya. Pertama, setiap orang punya bakat, beda-beda. Anda punya bakat, saya punya bakat beda. Anda punya kesenangan, passion, yang berbeda dengan saya juga. Ya, ini beda-beda. Lalu lebih dari itu, kita juga mempunyai value atau nilai-nilai. Nah, lebih dari yang keempat, ingin mewariskan apa nanti kalau kita sudah tidak ada. Itu yang menjadi kriteria memilih dan memahami bahwa sesuatu pekerjaan itu
Itu yang saya lihat, bahwa dengan memahami itu semuanya, baru saya tahu bahwa, oh, saya kerjakan ini, putusan-putusan saya ini ternyata sesuai dengan kriteria-kriteria itu. Tapi saya merasa bahwa itu kesenangan saya. Bukan kewajiban saya, tapi kesenangan saya. Merasa wajib melakukan itu karena senang, bukan karena ada. Ya, kadang-kadang seperti itu perspektif orang lihat, wah ngapain sih kerja keras, padahal kita lagi bersenang-senang tuh Pak. Lagi bersenang. Kalau orang lihatnya kerja keras, tapi kita lagi bersenang-senang. Kalau dari diri kita sendiri seperti itu menemukan. Wah, terima kasih banget Pak, udah menginspirasi saya Pak. Saya jadi inget ini Pak, ada pepatah Jawa dari Semar yang dipopulerkan Sujiwo Tejo Pak. Bekerjalah dengan ikhlas. Apa? Bekerjalah dengan ikhlas. Ya. Mungkin kaya, mungkin tidak. Tapi kalau dibutuhkan duit itu ada. Berarti dulu banyak juga yang ini Pak ya, Bapak deketin juga. Banyak juga dong pilihannya Pak. Kalau Bapak gimana sih Pak waktu mantep nih Ibu Silvi nih pilihan saya itu pada saat apa Pak? Pemberdayaan ini mau sampai kapan?